Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot di hari guru. Masih hari guru ya? Pas ini. Tanggal berapa? 25. Oh, 25. Oke, siap. Pas Sabtu ya, Sabtu tanggal 25, pas hari guru hari ini. Dan beliau pakai kaos keren banget. Nah, ini. Merdeka Belajar. Saya menghadirkan seorang praktisi pendidikan, seorang guru yang nggak langsung jadi guru. Serunya beliau itu mengawali karir menjual bayam, jual sayur, kemudian menjadi penjual bakso, dan akhirnya menjadi guru. Sehingga nggak salah ketika beliau jadi guru pun itu lebih seneng tidak di belakang meja, lebih seneng sifatnya outing kelas, praktis. Langsung saja kita sambut Pak Mawan, the one and only. Terima kasih. Siapa Pak Mawan? Siapa Pak Mawan ini suatu kehormatan. Enggak, saya ini kehormatan. Ada guru serius ya, mau datang ke angkot gitu loh. Kan kita ini kan guru kehidupan. Wah, guru kehidupan. Jeru, gorong-gorong sudah dalam guru kehidupan. Ya, guru Sejatinya guru itu adalah guru untuk menemukan kehidupan yang lebih bahagia. Bahagia ya. Bahagia. Merdeka Belajar itu sebenarnya idenya sopo dulu sih Pak? Idenya menteri ini atau ada menteri lain? Sebetulnya ya menteri yang pertama Pak. Menteri pertama sinten itu? Ki Hajar Dewantara. Oh, Ki Hajar Dewantara. Allah maafir lahum ya. Cuman sebelum kita lebih lanjut Mas, ini saya juga pengen sampaikan selamat Hari Guru kepada selamat Hari Guru kepada semua Bapak Ibu guru saya mulai TK sampai SD, SMA ya. SMP, SMA sama perguruan tinggi. Aku jadi pengen nangis karena aku adalah murid yang nakal. Ya. Karena semua orang adalah murid. Semua orang adalah guru ya. Aku mesti terharu sama guru. Mas Taufik, ini saya dengar kemarin itu Mas Taufik kan lagi mengelola MCC. Kita ini selaku guru diajak Mas itu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya kan belum diajak. Ya, siap. Jadi disclaimer teman-teman, MCC itu ada untuk semuanya, apalagi kalau untuk dunia pendidikan, untuk guru yang selama ini mungkin belum terfasilitasi, ya, betul. Tidak punya fasilitas, kalaupun mau sewa fasilitas juga mahal. Guru ini selalu kami siap Pak, apalagi kalau untuk dunia pendidikan yang berkaitan dengan 17 subsektor, kita akan prioritaskan kalau untuk pendidikan guru. Itu komitmen saya bersama teman-teman di Komite Ekonomi Kreatif. Ya, alhamdulillah, karena kami selaku guru penggerak kan harus penggerak itu apa sih Pak? Aku orang ngerti. Guru ini kan sejatinya harus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Kayak urip iku urup nguripi ya. Iya. Jadi kita harus punya ya semuanya itulah ya, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, ini konsepnya yang tergerak kan dari individu. Kalau bergerak dengan salah satu praktisinya Nah, saya sekarang di fasilitatornya guru penggerak. Kayak IO-nya Pak pantesan beliau langsung ngomong aku lah iso nang MCC dan konsep ke depan ini kan teman-teman guru atau siswa harus banyak kita bekali keterampilan. Salah satunya mungkin pembuatan video pembelajaran. Oh iya, siap. 17 subsektor itu termasuk seni rupa ada. Seni rupa, broadcast,
penerbitan, mungkin pameran juga. Performance art, ya semua, termasuk kita fasilitasi. Monggo. Anak-anak juga bisa ya diajak ke ya, sana. memang prioritas saya MCC itu sebenarnya buat anak-anak, Pak. Iya. Kalau buat yang dewasa mungkin guru-guru penulisan ya mungkin. Kalau guru itu kerennya pasti muridnya ketularan. Iya. Kalau murid belum tentu. Ya, makanya saya prioritaskan memang kayak masjid, Pak. Jadi katakanlah masjidnya orang kreatif di Malang itu di MCC. Jadi namanya masjid, kalau zaman dulu kalau ada anak kecil rame di masjid kan diusir. Malah itu nggak boleh. Karena dia itu adalah masa depan kreatif di Malang ini. Jadi malah saya kalau bisa, kalau ada anak kecil butuh apa untuk difasilitasi di 17 subsektor itu kita akan support. Baik. Termasuk gurunya. Monggo, Pak. Dan gratis, Pak, fasilitasnya. Kecuali gini, Mas Taufik, aku carikan mentor pengajar sineas untuk buat film. Ya. Jenengan narasumbernya aja yang jenengan kasih. Nanti harga tak nyangno konco-konco dhewe. Kalau fasilitas di MCC-nya listrik, air, tempat free. Yang penting apply dulu. Ojo ujuk-ujuk, Mbak, aku butuh orang sak mene ya jangan, kasihan yang ngelola. Jadi mungkin 1 minggu sebelumnya jenengan sudah sounding, udah ngisi Google Form ke teman-teman di nanti saya kasih Google Formnya. Jenengan tinggal butuh waktu ini kalau butuh narasumbernya saya siapkan. Alhamdulillah. Emang kesulitannya selama ini gimana? Bapak Ibu yang masuk ini ya, guru-guru penggerak maupun pendukung guru penggerak, mulai pengajar praktek maupun fasilitator dan instruktur, ini ada kesempatan baik dari Mas Taufik di MCC. Ayo kita bergerak, ayo kita menggerakkan anak-anak kita, murid-murid kita, dan teman sejawat kita untuk membangun kreativitas di Malang Raya. Soalnya ternyata yang membuat kita bertahan hidup itu adalah kreativitas kita. Pinter saja nggak cukup, cerdas aja nggak cukup. Karena apa, Pak? Kalau sekedar pinteran Google sama Bapak. Betul. Jadi guru kita Mbah Google. Cuman ya filosofi orang Jawa. Enggak, wisdom itu, Pak Surya. Ya. Jadi istilahnya wisdom itu nggak bisa diganti apapun, termasuk aplikasi paling canggih nggak bisa. Sehingga orangnya yang harus dibuat kreatif supaya wisdomnya lebih banyak. Kalau silaturahmi ke Mbah Google kan setiap hari. Jangan lupa silaturahmi ke guru-guru kita juga. Yang pernah bikin kita bisa nulis, bisa baca. Yang sekarang sudah berpulang. Ya, itu. Jadi ya saya fasilitasi, Pak. Jadi Pak Mawan sebagai fasilitator guru penggerak di kota apa Malang Raya? Indonesia. Oh, Indonesia. Siap. Kebetulan ini saya siap, bahkan kalau dari seluruh Indonesia kita fasilitasi penuh apa kebutuhannya. Tapi ya itu tadi kebetulan saya di BPGP Jawa Timur. Berarti minimal support Jawa Timur. Minimal support Jawa Timur kepada seluruh guru penggerak yang menggerakkan seluruh Jawa Timur melalui Pak Mawan. Nanti akan saya fasilitasi penuh yang sifatnya di 17 subsektor ekonomi kreatif. Kita akan support. Kita siapkan gurunya. Kalau memang jenengan butuh, jadi request tema ya, request tema ya dari 17 itu subsektor, termasuk kuliner, termasuk kuliner kita lab food kita fashion, lumayan jago. Ada fashion ya, sama fashion, yang film ini ya, yang film-film kreatif lengkap semuanya, yang mendukung pembelajaran untuk di samping, anak didik. Betul, dijamin guru-guru penggerak ke depan kalau sudah nongkrongnya di Malang Creative Center nggak kehabisan ide. Jadi mumpung sekarang masih semuanya free, bener-bener free, dan yang bayar mungkin nanti jenengan ngundang siapa atau bawa makanan kotaan, ya itu beli sendiri. Kita cuma memfasilitasi gedung, listrik, AC, air, udah monggo. Sama sub-sub tema itu ya. Siap. Kita yang penting tidak boleh keluar dari 17 subsektor ekonomi. Karena ya mulai dari program guru penggerak ini kan kita hanya mendampingi kompetensi murid gitu ya. Kompetensi murid, sehingga nanti murid yang kompetensinya apa kita dampingi.
kita suburkan, ya, kita suburkan dan biar murid-murid kita atau anak-anak kita menemukan ini potensi-potensi yang ada di dirinya sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, sehingga anak-anak bisa menemukan ya kebahagiaan apapun profesinya nanti. Ya. Jadi tidak semua harus mempunyai profesi A. Nggak semua harus jadi dokter, pilot, ada. Jadi ini semua pekerjaan di mata orang kreatif itu adalah mulia. Mulia, betul. Dan semua pada saat titik tertingginya mereka semua adalah orang-orang hebat di bidangnya. Betul. Jadi itu Mas konsepnya. Jadi konsep mendampingi, merawat anak-anak dan juga membesarkan anak-anak dengan potensi yang dimiliki sesuai kodratnya. Ya seperti kita inilah. Saya berapa tahun menjadi PSK, gitu kan? Jadi pedagang sayur keliling maksudnya, bukan penjajah saya komersial. Ya. Pikiran saya pikiran saya berarti emang belum bersiap. Jualan apa, ya? Sampai sekarang juga tetap masih punya warung, ya? Masih. Jadi kalau kata beliau, kalau cuman lihat di slip gaji miris Pak ya. Miris. Sehingga kalau nangis dan miris. Makanya itu saya dosa loh kadang kita itu kalau guru itu. Tapi ya gimana ya, karena memang negara belum sanggup Pak. Saya kan ya sering silaturahmi ke Mas Taufik. Mas Taufik guru saya juga. Saling guru, semua orang adalah guru formalnya. Bagaimana saya bisa menjual kopi, bagaimana saya menjual diri, branding maksudnya. Personal branding. Ini yang perlu kita tumbuh. Saya malah senang Pak kalau ini kita itu ada irisan sama pendidikan, malah seneng karena toh semua akhirnya bermuara di sana. Kita bisa mewariskan apa sih Pak kalau bukan knowledge? Diwarisin harta ya buat rebutan, diwarisi sumber daya alam ya nanti akhirnya buat perpecahan. Sehingga akhirnya yang paling utama paling awet knowledge, ilmu, kemudian budi pekerti. Kita mau mewariskan kendaraan juga sudah banyak yang muncul baru. Model baru terus sekarang ambro. Kalau ilmu pengetahuan siapa? Itu yang karena peradaban itu bisa tumbuh dan abadi karena mereka semua memiliki pengetahuan. Di Indonesia ini menurut jenengan tiba-tiba sekarang murid berani sama guru. Apa karena ada budaya setan asing masuk apa gimana? Oh iya, ini beberapa akhir-akhir ini kan katanya murid yang dilaporkan, tapi gimana? Guru yang dilaporkan polisi dan lain sebagainya. Maksudku itu. Ini memang attitude ya, atau karakter anak-anak yang memang perlu ditumbuhkan lagi, perlu didampingi lagi. Betul. Dan kita juga sebagai guru kadang juga harus introspeksi. Bagaimana kita mendampingi anak-anak. Dan jujur saya setua ini, saya kan sudah 51 tahun. Jenengan ngabdi sebagai guru berapa tahun sudah Pak? Ngabdi guru ya mungkin kurang lebih 30-an tahun. Cuman sampai hari ini saya tidak pernah ingat hukuman guru, gitu ya. Kalau hukuman guru itu sering saya terima, tapi saya tidak pernah mengingatnya. Yang paling saya ingat itu adalah dampingannya, ya. Jadi kemarin saya ingat sama guru saya, meskipun kalau menghukum kejam hitungannya kalau sekarang ya. Nggak usah diingat-ingat itu. Tapi saya nggak akan ingat dan nggak ingat. Tapi yang saya ingat kalau beliau itu sayang. Ya sayang. Bahkan kemarin saya ketemu guru saya di Semea ya. Ada dulu Bunda Semea ya. Ada Bunda Mary, Bu Lili dan ini. Yang saya ingat adalah suaminya almarhum. Itu selalu menulis di sebelah nilai saya ya. Rambutnya dipotong karena saya dulu kan gondrong. Ya itu yang saya ingat. Sama kayak saya ingat itu kukunya dipotong. Saya setiap hari Minggu, Sabtu itu pasti akan melihat kuku saya. Karena saya Senin pasti almarhumah Bu Titin tuh guru saya SD kelas 1 itu pasti memeriksa kuku saya dan sampai hari ini perasaan saya masih anak kelas 1 SD dan
saya harus memotong kuku saya karena Senin akan diperiksa. Sampai seumur sekarang. Nah, ini kan juga bekal bagi teman-teman guru ya, guru-guru yang formal, bahwa yang diingat anak-anak adalah perilaku kita, bukan ilmu pengetahuan kita. Ilmu pengetahuan kan berkembang. Berkembangan itu. Jadi yang diingat adalah hal-hal penting itu. Jadi satu karakter yang ditanamkan ke kita, bukan hukumannya. Di kuku saya kan udah mulai hitam, Dok. Ya ini perlu dipotong. Iya. Karena dulu sama penggaris. Itu ya. Pernah saya kecolongan sekali kena pukul. Dan saya setiap Sabtu gini pasti saya akan lihat kuku. Betul. Dan saya pasti saya jamin minggu malam pasti kuku saya udah bersih. Karena saya perasaan saya sampai hari ini setiap hari Senin Bu Titin guru saya kelas 1 itu pasti meriksa. Saya teringat terus ya itu catatan-catatan dari almarhum Bapak Cip itu. Jadi rambutnya dipotong. Ya itu saja kan. Kalau hukuman-hukuman banyak yang kita terima, push up, lari atau minimal ngepel. Ngepel. Kita nggak perlu ingat itu karena itu kan bentukan beliau-beliau. Jadi indah kalau bertanggung jawab. Iya betul. Saya akan menindaklanjuti apa yang menjadi penawaran baik Mas Taufik ini tadi dari 17 sektor ini nanti akan saya koordinasikan dengan teman-teman karena di Malang itu ada komunitas fasilitator dan komunitas pengajar praktek maupun guru-guru penggerak, sehingga nanti untuk menggerakkan murid-murid atau teman-teman sejawat ini nanti akan saya padukan padukan dengan kodrat zaman ini, apa yang harus kita siapkan untuk anak-anak ke depan atau murid-murid ke depan, sehingga kita mendampingi anak-anak ini lebih mudah terfasilitasi dari MMC kan? MCC Malang Creative Center yang ada di Blimbing gitu ya. Yang ada di Blimbing. Sekarang dalam beberapa minggu ini kita hampir tiap hari itu kedatangan dari kota-kota lain untuk mengcopy paste kita ini. Makanya kalau kita sama teman-teman fasilitator di guru penggerak ini sukses, yang kita dapat adalah keberlanjutan 17 subsektor jalan. Jadi kita nggak kehilangan generasi. Jadi para orang yang ahli di bidangnya itu nggak bakal hilang ilmunya. Betul. Kedua, akan menghasilkan guru yang kalau gini Pak, kalau ngajari murid itu berarti kita mamanya sehari ini kedatangan murid 30, berarti ilmu kita berkembang ke 30 orang. Tapi kalau kita ngajari guru, itu bisa jadi ribuan orang. Bahkan puluhan ribu. Itu maksud saya. Makanya karena guru itu buat kami adalah sel yang bisa membuat sel baru. Sehingga sebuah keniscayaan kami itu butuh berkolaborasi dengan teman-teman pengajar di dunia pendidikan, termasuk paling penting adalah tenaga pendidik itu untuk tetap sustainable-nya 17 subsektor ekonomi kreatif ini. Sehingga ke depan nggak ada lagi pikiran saya pinter ngelukis tapi saya tidak bisa menjadikannya itu ekonomi. Ya karena memang proses belajarnya memang tidak diajari ekonominya, hanya ngelukis saja. Maksudnya ekonomi kreatif. Apapun kebiasaan kita itu harus jadi sebagai komoditas ekonomi. Nah, inilah gunanya kerjasama, gotong royong, kolaborasi. Ya, mudah-mudahan podcast ini tetap berjalan demi menyuburkan kreativitas anak-anak bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.